Bagaimana Ibu pagi ini? Baik. Sehat. Sebelum kita masuk pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Laura, silakan pimpin doanya Laura. Siap, berat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi Islam Madinah wa bi Muhammadiyah wa Rasulah. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kepahaman. Amin. Nah, kalau semuanya dengarkan Ibu ambil aksen dulu ya. Akila Filiza Safira, Akila Septiani, Hadir, Bu. Naura, Hadir, Bu. Novela, Hadir, Bu. Sri Mulia Rinjani, Hadir, Bu. Septia Kirana, Hadir, Bu. Kirana Fatiha. Hadir, Bu. Berarti anak Ibu ada semuanya ke sekolah ya. Oh iya, Rasya. Hadir, Bu. Oh Ibu Rasya. Sebelum kita mulai pelajaran, coba lihat dulu di sekitar meja kita sudah bersih apa belum? Ada sampah ada? Ada sampah? Tunggu dulu, silakan masuk ke tempat sampah kita. Bersih semuanya? Bersih. Baiklah, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang Ibu tanyakan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Masih ingat nggak anak Ibu pelajaran kita minggu kemarin? Belajar tentang apa kita kemarin tuh? Tentang zakat. Kemarin zakat itu yang kita pelajari ada dua jenis. Yang pertama Zakat fitrah dan mal. ada zakat fitrah dan zakat Mal. Berkaitan dengan pembelajaran kita minggu kemarin, kita menyambung dari tema yang kemarin yaitu tentang infak dan sedekah. Kira-kira menurut anak Ibu, penting tak kita itu berbagi seperti berinfak, bersedekah, penting atau tidak? Mengapa hal itu penting kita lakukan? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa kita berinfak atau bersedekah itu penting? Siapa bisa jawab? Ayo, tangan. Karena membuat hati orang senang. Karena dengan contohnya dengan bersedekah kita bisa berbagi. Dengan infak kita bisa berbagi. Nah, jadi pada pagi hari ini materi kita yaitu tentang infak dan sedekah. Tentang apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Infak dan sedekah. Ya. Jadi di sini ada beberapa yang Ibu tampilkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba Ibu perhatikan di segala Ibu bagikan nanti ya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu bertemakan tentang hidup lapang dengan berbagi. Dan yang kita bahas itu yaitu tentang infak dan sedekah. Di sini ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami konsep infak dan sedekah. Yang kedua, memahami hukum infak dan sedekah. Dan yang ketiga, mampu mempraktekkan nilai infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan kesadaran sosial dan empati terhadap sesama. Jadi, dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita itu harus mampu memahami tentang konsep infak dan sedekah itu. Apa konsepnya di sana? Nanti ada pengertian tentang infak dan ada pengertian tentang sedekah. Kemudian yang kedua, memahami tentang hukum infak dan sedekah. Jadi dari materi kita ini ada beberapa hukum tentang infak dan sedekah. Nanti Ibu jelaskan hukum infak itu apa, hukum sedekah itu apa. Kemudian ketiga, dalam kita melaksanakan infak dan sedekah, kita itu harus mampu mempraktikkan. Maksud praktikkan di sini yaitu sebuah nilai-nilai
terkandung dalam infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya memperhatikan itu sudah bisa nak, sudah mampu nak, ada nggak kesadaran dari anak ibu untuk berinfak atau sedekah? Itu contoh dari mempraktekkan infak dan sedekah itu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran sosial dan empati terhadap sesama. Meningkatkan kesadaran di sini, apakah kita mempunyai empati atau tidak? Apakah kita memiliki rasa iba kepada seseorang atau tidak? Jikalau hal tersebut terjadi pada diri kita, ada rasa empati kita terhadap sesama, otomatis kita mampu mempraktekkan tentang infak dan sedekah dalam kehidupan Hari-hari. Nah, itu ada 4 poin tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentang materi kita pada pagi hari ini, Ibu bagikan beberapa video tentang materi kita. Coba diperhatikan. Nanti Ibu tayangkan video tentang materi kita ini. Setelah videonya selesai, Ibu ringkas sedikit demi sedikit. Kemudian kalau ada Ibu ingin bertanya, silakan ditanyakan. Paham sampai di situ? Semangat ada Ibu untuk belajar? Coba tepuk semangatnya dulu. Semangat. Semangat pagi. Oke, berarti ada Ibu semangat. Semangat untuk menonton video materi Ibu pada pagi hari ini. Semangat. Kita putarkan dulu ya. Dari materi Ibu berikan nanti, coba anak Ibu perhatikan, anak Ibu pahami, dan kutip apa pembelajaran yang didapat pada materi pada pagi hari ini. Nah, jadi di sini materi kita tentang infak dan zakat. Ibu tontonkan sebuah video materi tentang kita pada pagi hari ini ya. Jadi anak Ibu perhatikan video itu, pahami, dan ambil kesimpulan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita belajar mapel fikih kelas 5 semester 1 tentang infak dan sedekah. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang pengertian infak. Apa ya pengertian infak itu? Secara bahasa, infak berasal dari kata nafako, yang artinya menafkahkan dan membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan agama yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contoh infak ini adalah ikut membantu pembangunan masjid, musola, panti asuhan, pesantren, dan lainnya. Setelah tadi kita belajar tentang pengertian infak, sekarang kita belajar tentang pengertian sedekah. Apa ya pengertian sedekah itu? Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tidak mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bisa memberikan sedekah ini dengan harta yang kita miliki ataupun dengan tenaga kita. Bagaimana ya hukum infak dan sedekah itu? Mari kita belajar tentang bagaimana hukum infak dan sedekah. Hukum infak dan sedekah adalah sunnah, tetapi sedekah seorang bapak yang memberikan nafkah kepada keluarganya seperti memberi makanan, tempat tinggal, dan biaya hidup sehari-hari merupakan suatu kewajiban. Setelah tadi kita belajar tentang infak, sekarang apa saja ya manfaat apabila kita sudah berinfak? Yang pertama adalah dengan berinfak kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan berinfak kita akan melatih kepedulian sosial kepada saudara kita yang kurang mampu. Yang ketiga, dengan berinfak kita ikut meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Dan yang keempat, dengan berinfak kita juga dapat membantu membangun sarana ibadah
seperti masjid, musola, dan sarana pendidikan, serta kesehatan dan sosial. Yang kelima, dengan berinfak kita dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Tadi kita juga belajar tentang sedekah. Sekarang, apa saja manfaat kalau kita sudah bersedekah itu? Manfaat kalau kita sudah bersedekah antara lain, yang pertama adalah dengan sedekah dapat mempererat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, sedekah itu dapat memanjangkan usia. Yang ketiga, dengan bersedekah dapat memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Dan yang keempat adalah dengan bersedekah kita dapat memperlancar pembangunan fasilitas dan pengembangan umat, seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. Sebagai seorang muslim, kita juga harus membiasakan berinfak dan bersedekah. Apa ya? Contoh cara kita membiasakan berinfak dan bersedekah itu antara lain adalah yang pertama, bantulah teman-teman kita yang membutuhkan. Yang kedua, apabila ada pengemis, berilah uang atau makanan yang kita punya. Yang ketiga, jika teman kita ada yang tidak punya pensiun, kita bisa meminjami teman kita. Yang keempat adalah menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk membantu pembangunan masjid, musola, dan lain-lainnya. Bagaimana ya tata cara berinfak dan bersedekah itu? Mari kita belajar tentang tata cara berinfak dan bersedekah. Yang pertama, diniati dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak menunda-nunda waktu untuk berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, kita tidak menyebut apa yang telah diinfakkan dan disedekahkan. Yang keempat, kita tidak boleh menyakiti hati orang lain yang menerima sedekah. Dan yang kelima adalah menghindarkan diri kita dari sifat pamer atau riya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang infak dan sedekah. Ini ada soal latihan. Soal yang pertama, apa pengertian infak menurut istilah? Yang kedua, apa pengertian dari sedekah itu? Yang ketiga, sebutkan 3 manfaat apabila kita sudah berinfak. Yang keempat, sebutkan contoh kita membiasakan berinfak dan bersedekah. Yang kelima, sebutkan tata cara berinfak dan bersedekah. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar tentang infak dan sedekah. Mapel Fikih kelas 5 semester 1. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalam. Nah, itu tadi video tentang materi kita tentang infak dan sedekah. Sekarang Ibu jelaskan penjelasan sedikit tentang video yang telah kita tonton ya. Coba perhatikan poin yang telah Ibu lanjutkan. Nah, apa sama Ibu? Nah, yang pertama itu yang kita pelajari tentang infak. Jadi infak itu tadi ada 2 macam pengertian. Yang pertama menurut bahasa yaitu berasal dari kata nafkah yang artinya membelanjakan harta. Kemudian bagaimana pula infak itu menurut istilah? Yaitu memberikan sebagian harta kita untuk kepentingan sosial, agama sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pengertian infak itu adalah membelanjakan sebagian harta kita yang bersifat sesuai dengan aturan agama kita. Kemudian hukum infak. Jadi hukum infak itu ada 2. Yang pertama hukumnya wajib. Mengapa infak itu dikategorikan wajib? Yang pertama, infak itu
menafkahi, yaitu seorang ayah menafkahi seorang anak dan istrinya, maka infak itu dikategorikan wajib. Jadi mengapa infak itu dikategorikan wajib? Apabila seorang ayah wajib menafkahi keluarganya, itu dikategorikan infak itu wajib. Kemudian mengapa yang kedua dikatakan wajib? Apabila seseorang itu telah berniat untuk bernazar. Contohnya serupa kok, contoh pernah ibu kan, kalau seandainya besok lulus dari kelas 6, saya akan bernazar berinfak sebanyak sekian. Nah, itu hukum infaknya jadi wajib. Kenapa wajib? Karena kita sudah meniatkan untuk membayar infak. Jadi kategori infak. Nah, jadi dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu kasih Ibu tugas ya, Ibu bagi kelompok Ibu bagi sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Sekarang ini ya, tugas kalian adalah dari materi infak dan sedekah yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu kasih tugas anak Ibu yaitu membuat peta konsep tentang materi kita pada pagi hari ini. Jadi bisa anak Ibu membuat peta konsep dari materi yang Ibu jalankan itu? Bisa. Peta konsepnya itu berupa, contohnya itu infak itu hukumnya berapa, apa saja hukum infak itu. Kemudian mengapa infak itu dikategorikan wajib dan mengapa infak itu dikategorikan hukumnya sunnah. Kemudian sedekah itu hukumnya apa saja. Contoh ada wajib, tadi ada sunnah. Kenapa dikategorikan wajib? Apabila seorang ayah menafkahi keluarganya. Dan mengapa infak itu hukumnya sunnah? Sepertinya memberikan keilmuan dan perbuatan baik. Bisa Ibu membuat peta konsep tentang materi pada pagi hari ini? Bisa. Kalau bisa, kelompok sudah disesuaikan dengan tempat duduk masing-masing ya. Sekarang Ibu bagikan kertas untuk membuat kelompoknya. Setelah Ibu membuat peta konsep nanti, Ibu harapkan kepada salah satu perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan kertas. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Sekarang Ibu bagi dulu ya kertasnya. Buat novela. Nah, sekarang kerjakan. Sekarang bikin peta konsep yang telah Ibu sediakan kertasnya. Bikin nama, terus kelompok berapa. Itu presentasi siapa? Presentasi novela. Selesai untuk semuanya? Sudah. Berarti sudah siap Ibu presentasikan ke depan? Perwakilan kelompok masing-masing? Ini Ibu kurang fokus deh. Coba tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Lihat. Ulangi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, sekarang kita presentasikan tugas kelompok yang telah Ibu berikan per kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 kira-kira siapa yang bisa untuk mempresentasikan apa yang tugas? Kirana, saya Kirana. Rasa saya Kirana. Saya presentasikan Kirana. Infak dan sedekah. Infak bersifat material. Material terbagi dua, yaitu wajib dan sunnah. Kenapa wajib? Karena apabila seorang bapak wajib menafkahkan keluarganya, dan apabila seseorang berniat untuk bernazar,
Sunnah. Sunnah terbagi dua, yaitu non-material dan material. Material berupa seorang bapak menafkahi keluarganya, dan non-material berupa senyuman, perkataan, dan perbuatan baik. Boleh melihat Kirana? Nah, ini bentuk dari peta konsep kelompok 1. Bagus sekali. Jadi di sini Kirana menjelaskan tentang hukum infak, ya Kirana? Itu ada berapa di sana isi hukumnya? Ada 2. Kenapa dikatakan wajib Kirana? Oh iya, kenapa infak itu dikategorikan wajib? Karena seorang bapak itu wajib menafkahi keluarganya. Kemudian nazar, kenapa wajib bagi nazarnya Kirana? Iya, apabila seseorang itu telah berniat untuk menazar, maka infak itu hukumnya wajib. Kemudian di sini ada sedekah, hukumnya ada sunnah. Di sini ada yang bersifat materi dan non material, ya Kirana. Yang non material itu berupa apa itu Kirana? Berupa senyuman. Nah, betul sekali. Nah, seperti ini peta konsep yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Sangat bagus sekali, sangat memotivasi sekali. Berarti apa yang telah Ibu jelaskan telah sesuai dengan apa yang telah diterima anak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, itu tadi penampilan anak Ibu tentang tugas kelompok yang telah Ibu berikan. Sekarang dari materi kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya manfaat dari sedekah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian melatih diri kita terhadap kepedulian sosial, kemudian ikut meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan, dan yang keempat dapat membangun sarana pendidikan seperti masjid dan sekolah. Jadi, kenapa infak itu dikategorikan wajib hukumnya dan kenapa sedekah itu dikategorikan sunnah hukumnya? Infak dikategorikan wajib hukumnya apabila seorang ayah tersebut wajib menafkahi keluarganya. Jadi disitulah hukum infak itu wajib. Jadi seorang ayah itu kan wajib menafkahi keluarganya. Terus bagaimana dengan sunnah Ibu? Apakah sunnah? Bagaimana dengan sedekah Bu? Apa sedekah itu ada pula hukum wajibnya? Ada. Dan apabila seorang ayah itu wajib menafkahi keluarganya. Kemudian hikmah yang dapat kita petik dari sini adalah bahwasanya dengan infak dan sedekah kita berikan, apalagi sedekah tidak hanya berupa materi, bisa juga berupa non materi sepertinya senyuman dan perbuatan baik. Maka dengan materi kita pada pagi hari tentang infak sedekah, kita dapat merasa empati atau rasa tengah rasa antara sesama, sehingga kita dapat berbagi antara sesama. Paham itu sampai di situ? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah Ibu senang belajar hari ini? Senang atau tidak? Kalau memang anak Ibu senang, bagian poin yang mana yang membuat anak Ibu senang? Ayo. Video mana? Video tentang materi pembelajaran kita. Nah, itu kan merupakan sebuah tuntunan yang baik buat kita ya. Jadi untuk minggu depan, untuk pelajaran selanjutnya, anak Ibu kasih tugas per individu atau per masing-masing anak Ibu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan untuk minggu depan, minggu besok. Nanti kita bahas tugas Ibu kasih hari ini itu berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Untuk materi kita minggu depan, kita sudah masuk tentang hadiah. Jadi tema kita masih sama, yaitu hidup lapang dan berbagi, tapi materinya tentang hadiah. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini ada beberapa tugas lembar kerja peserta didik Ibu bagikan oleh Ibu kerjakan di rumah minggu depan dikumpulkan sama Ibu. Dari gambar yang Ibu berikan ini dan tugas gambar yang Ibu berikan ini, di sini ada 2 contoh gambar. Jadi anak Ibu cocokkan dari gambar yang pertama dan gambar kedua mana yang kategorinya infak dan mana yang kategorinya sedekah. Anak Ibu gunting bagian yang ada tulisannya, kemudian ditempel. Menurut anak Ibu mana yang sedekah, mana yang infak, ditempel, nanti yang digunting kemudian ditempel. Kemudian jangan lupa buat nama, kelas, kemudian mata pelajaran.
Dan kegiatan ini Ibu harapkan minggu depan dikumpulkan. Bisa dipahami anak Ibu? Bisa. Dibagi dulu ya ke individu. Lihat ya. Minggu depan dikumpulkan tugasnya sama Ibu. Kembali kita membahas materi kita yang selanjutnya. Ya, digunting. Kemudian dicocokkan mana menurut anak Ibu yang benar pernyataan itu. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, kita ucapkan dengan membacakan basmalah. Untuk minggu depan jangan lupa tanggal sekolah kita balik seperti biasanya. Tadi Ibu mulai dari salam, sekarang Ibu tutupi dengan membacakan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi